وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalaulah seandainya semua manusia menyadari pentingnya arti sebuah kesehatan, maka mereka pasti akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan kesehatan itu. Kenapa? Karena ternyata sehebat apapun harta kita, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau kita tidak sehat, maka semuanya menjadi sia-sia. Orang begitu banyak berusaha mati-matian mencari harta untuk bisa menikmati hidupnya. Dan ketika dia sudah sakit, ternyata harta itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dia bahkan berani menghabiskan semua hartanya, menjual semua perhiasannya, menggantikan dengan satu kata, yaitu sehat. Puasa adalah salah satu cara Allah memberikan kita sehat. Rasul mengatakan, summu tasihu, berpuasalah kamu karena puasa itu sehat bagimu. Ahli-ahli medis sepakat, ternyata begitu banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan berpuasa. Orang yang kolesterolnya tinggi, ternyata kadar kolesterolnya bisa turun ketika dia berpuasa. Orang yang gulanya tinggi, ternyata ketika dia berpuasa bisa menetralkan dan menormalkan gula darahnya. Orang yang asam uratnya berlebih, ternyata dengan berpuasa bisa menetralkan asam uratnya. Orang yang tadinya hipertensi, ternyata dengan berpuasa bisa menurunkan kadar tensinya dan dia akan bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Semua itu adalah bagian daripada sebuah kenikmatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang berpuasa bukan hanya sekedar dia bisa mendapatkan kenikmatan ketika mereka berbuka, bukan sekedar dia bisa mendapatkan kenikmatan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu ternyata dia juga bisa mendapatkan kenikmatan karena dia mendapatkan tubuh yang sehat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada dalam sebuah sejarah, dalam sebuah kisah, seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ternyata beliau divonis oleh dokter mengalami penyakit yang namanya diabetes, yaitu penyakit gula darah, di mana kadar gulanya itu melebihi ambang batas normal. Yang namanya orang-orang normal itu tidak boleh lebih daripada 150. Nah, ternyata beliau sudah di atas 300. Maka dokter memberikan semacam anjuran supaya beliau mengurangi makanan-makanan yang manis-manis, mengurangi karbohidrat, mengurangi stres, mengurangi berbagai macam minuman yang akan bisa menaikkan kadar gulanya, supaya bisa istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berkarbohidrat. Beliau berpikir, semua larangan-larangan dokter itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhiratnya, karena beliau tidak mendapatkan pahala di sana, hanya mendapatkan satu kata supaya gulanya itu menjadi normal kadarnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau ternyata berpuasa dan tidak tanggung-tanggung. Beliau berpuasa Nabi Daud. Di sisa umurnya beliau melakukan puasanya Nabi Daud, puasa yang paling berat kata Rasulullah. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. 3 bulan beliau melakukan puasa Nabi Daud. Beliau lalu melakukan check up, general check up, melakukan check up terbaik. Diperiksa semuanya, kadar gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, tensinya. Apa yang terjadi? Dokter mengatakan, subhanallah Pak Kiai, ternyata kadar gula Anda sudah normal, kolesterol Anda normal, asam urat Anda normal. Anda hari ini boleh bebas lagi menikmati semua hidangan yang enak-enak. Anda boleh bebas lagi makan apa yang menjadi kesukaan Anda. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari? Allah menyembuhkan saya dengan puasa. Karena puasa ini sudah menyembuhkan saya, membuat saya kembali sehat, maka saya tidak akan meninggalkan puasa ini. Maka seumur hidupnya, di akhir hayatnya, beliau tetap melakukan puasa Nabi Daud. Yang dengan puasa itu, beliau bisa mendapatkan kesehatannya. Kadar gulanya menjadi normal. Benar kata Rasulullah, summu tasihu, berpuasalah kamu, karena puasa itu menyehatkan bagimu. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat dalam berpuasa. Puasa ini tidak akan membuat kita mati. Puasa ini tidak akan membuat kita menjadi lemah. Bahkan perang-perang yang terjadi di masa Rasulullah sebagian besar terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita pernah membaca sejarah,
kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi di bulan Ramadan. Ramadan betul-betul penuh dengan keberkahan. Puasa di dalamnya memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita dan kesehatan kita. Masihkah kita ragu dengan ibadah Ramadan? Masihkah kita ragu dengan ibadah puasa? Ternyata untuk bisa mendapatkan kesehatan tidak selamanya karena kita kuat olahraga. Bukan karena hebatnya kita menjaga makanan yang kita makan. Bukan banyaknya protein yang kita konsumsi. Bukan bagusnya gizi asupannya yang sudah kita konsumsi. Bukan. Tapi semua itu adalah karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, dengan melakukan ibadah Ramadan, dengan melakukan ibadah puasa, kita bukan sekedar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hanya sekedar mendapatkan predikat la'alakum tatakun sebagai orang-orang yang bertakwa. Tapi di luar itu, kita ternyata juga bisa mendapatkan kesehatan yang prima dari tubuh kita. Kita akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan kita akan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan hidup yang membuat akhirnya keluarga kita bukanlah keluarga yang bahagia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Puasa kita kali ini adalah puasa yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan kita. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.